Beberapa pertempuran paling sulit dalam hidup kita adalah yang terjadi di dalam pikiran kita sendiri, melawan keraguan, ketakutan, frustrasi, dan bahkan keputusasaan. Hidup seringkali melemparkan tantangan tanpa peringatan. Bagaimana kita meresponsnya dapat menentukan segalanya. Sekarang bayangkan jika Anda memiliki pola pikir yang begitu kuat, begitu tangguh, sehingga tidak ada rintangan yang benar-benar dapat menghalangi Anda. Itulah jenis kekuatan yang didedikasikan oleh para Stoik sepanjang hidup mereka. Mereka mengembangkan pola pikir yang mampu mengatasi segalanya karena didasarkan pada prinsip-prinsip tak tergoyahkan seperti kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Hari ini, kita akan menyelami kebijaksanaan Stoik, bukan sebagai filosofi kuno yang terkunci dalam masa lalu, tetapi sebagai perangkat praktis yang relevan hingga saat ini. Pelajaran ini telah memberdayakan banyak orang selama berabad-abad, dari kaisar hingga prajurit dan terus membimbing jutaan orang. Jika Anda pernah merasa hidup menarik Anda ke bawah, atau Anda ingin membangun perisai mental untuk menghadapi badai apapun, tetaplah bersama kami. Pada akhir pembahasan ini, Anda akan memiliki cetak biru untuk mengubah pola pikir Anda. Membangun benteng mental yang membuat Anda tetap teguh, apapun yang terjadi. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan dan ingin mendukung channel ini, tolong bantu kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lewatkan bagian manapun dari video ini untuk sepenuhnya memahami wawasan transformasional yang akan kita jelajahi bersama. Pertama, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Hidup selalu memberikan tantangan. Kadang-kadang mereka datang tanpa pemberitahuan, meninggalkan kita dalam situasi sulit yang terasa mustahil untuk diatasi. Tetapi jika kita mengubah cara kita memandang kesulitan, sesuatu yang luar biasa dapat terjadi. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa setiap pertempuran adalah kesempatan untuk berkembang. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik yang paling terkenal, menulis, "Hindarilah kebiasaan mengeluh atas kesulitan. Sebaliknya, lihatlah setiap hambatan sebagai peluang untuk bertindak." Bayangkan Anda menghadapi situasi yang sulit. Mungkin sebuah kegagalan, konflik, atau penolakan. Naluri pertama Anda mungkin adalah mengasihani diri sendiri, mengeluh, atau menyerah. Tapi menurut Stoikisme, setiap situasi seperti itu adalah panggilan untuk melatih kebajikan kita. Apakah Anda bisa melatih kesabaran dalam menghadapi frustrasi? Apakah Anda bisa menunjukkan keberanian ketika semuanya terasa menakutkan? Atau mungkin, apakah ini saatnya untuk melatih pengendalian diri dan tidak membiarkan emosi menguasai Anda? Mengadopsi pandangan ini membutuhkan waktu. Tidak ada yang lahir dengan mentalitas ini. Anda harus berlatih berulang kali, hingga akhirnya ini menjadi bagian alami dari diri Anda. Langkah pertama adalah berhenti dan bernapas ketika menghadapi tantangan. Alih-alih bereaksi impulsif, coba tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau, bagaimana situasi ini dapat membantu saya menjadi lebih baik? Penting untuk diingat bahwa hidup tidak selalu adil, dan tidak semua rintangan akan menghasilkan kemenangan yang jelas. Namun, kemenangan sejati bukanlah tentang hasilnya, tetapi tentang siapa kita menjadi melalui proses itu. Dengan setiap tantangan yang kita hadapi, kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kita menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berani menghadapi apapun yang datang berikutnya. Setiap kali Anda merasa putus asa atau merasa dunia melawan Anda, ingatlah bahwa Anda memiliki kendali atas respons Anda. Disinilah kekuatan sejati ditemukan, bukan dalam mencoba mengendalikan dunia, tetapi dalam mengendalikan cara Anda meresponsnya. Jadi, hadapi pertempuran itu. Jangan lari dari mereka. Karena di sisi lain dari tantangan itu ada versi Anda yang lebih kuat dan lebih bijak yang sedang menunggu. Kedua, kendalikan emosimu. Jangan biarkan emosi mengendalikanmu. Kita semua pernah berada di situasi di mana emosi kita mengambil alih. Mungkin saat Anda menghadapi kritik,
dikhianati oleh seseorang yang Anda percayai, atau menghadapi kegagalan yang menyakitkan, perasaan seperti marah, sedih, atau takut sering kali muncul secara alami. Namun, filosofi Stoik mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan perasaan awal, kita bisa mengendalikan respons kita terhadapnya. Epictetus, seorang filsuf Stoik, menulis, "Bukan apa yang terjadi pada kita yang menyusahkan kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya." Dengan kata lain, situasi itu sendiri tidak menentukan kebahagiaan atau penderitaan kita, respons kita yang melakukannya. Jika Anda membiarkan kemarahan, kecemasan, atau kesedihan menguasai Anda, maka Anda menjadi budak emosi Anda. Tetapi jika Anda belajar untuk mengamati dan mengendalikan emosi Anda mengambil alih kekuatan itu kembali. Cara pertama untuk melatih kendali emosi adalah dengan berhenti sejenak sebelum bereaksi. Bayangkan ini, seseorang mengkritik Anda dengan tajam di depan umum. Naluri Anda mungkin ingin membalas, berdebat, atau membela diri. Tetapi, apa yang akan dicapai dengan respon seperti itu? Mungkin Anda hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, coba ambil napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang benar-benar penting? Apakah respon saya akan mencerminkan siapa saya sebagai pribadi? Selain itu, penting untuk memahami bahwa emosi hanyalah isyarat, bukan perintah. Mereka memberikan informasi tentang bagaimana perasaan Anda terhadap situasi tertentu, tetapi mereka tidak harus mendikte tindakan Anda. Misalnya, ketika Anda merasa marah, itu mungkin tanda bahwa Anda merasa tidak dihormati atau dirugikan. Namun, Anda dapat memilih untuk menangani situasi dengan cara yang tenang dan rasional daripada membiarkan kemarahan menguasai Anda. Stoikisme tidak meminta kita untuk menekan emosi, tetapi untuk memahaminya. Dengan latihan, Anda dapat membangun kebiasaan untuk merespons situasi dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai Anda, bukan impuls sesaat. Dengan demikian, Anda bukan hanya mengendalikan emosi Anda, tetapi juga mengambil alih arah hidup Anda. Ketiga, jangan biarkan pendapat orang lain mendikte hidupmu. Salah satu ajaran mendasar dalam Stoikisme adalah memahami bahwa Anda tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang Anda, tetapi Anda selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda meresponsnya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Pikirkan betapa banyak waktu yang kita buang karena memedulikan pendapat orang lain, padahal itu bukan urusan kita." Masyarakat seringkali membentuk standar yang tidak realistis tentang bagaimana kita seharusnya bertindak, berbicara, atau bahkan hidup. Kita merasa tertekan untuk menyesuaikan diri agar diterima atau dihormati. Tapi coba tanyakan pada diri Anda, apakah hidupku hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Jika jawabannya ya, maka Anda mungkin sedang kehilangan kendali atas arah hidup Anda. Ketika Anda mulai melepaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal, Anda akan merasa lebih bebas. Namun, ini tidak berarti Anda mengabaikan semua kritik atau masukan. Kritik yang konstruktif dapat membantu Anda tumbuh, tapi perbedaannya adalah Anda tidak lagi membiarkan kritik itu mengguncang identitas Anda. Anda memprosesnya dengan tenang, memutuskan apakah itu relevan atau tidak, dan melanjutkan hidup Anda tanpa beban emosional. Misalnya, bayangkan Anda memulai sesuatu yang baru, mungkin sebuah usaha, hobi, atau proyek. Tidak semua orang akan mendukung atau memahami apa yang Anda lakukan. Beberapa mungkin mengkritik, meremehkan, atau bahkan menertawakan Anda. Dalam momen seperti itu, ingatlah bahwa apa yang mereka pikirkan bukanlah cerminan siapa Anda sebenarnya, melainkan pandangan subjektif mereka. Yang lebih penting adalah apakah Anda percaya pada tujuan dan nilai-nilai Anda sendiri. Untuk melatih ketahanan ini, Stoikisme menganjurkan refleksi harian. Di akhir hari, luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya bertindak berdasarkan nilai-nilai saya, atau saya terpengaruh oleh apa yang orang lain pikirkan? Dengan introspeksi ini, Anda perlahan-lahan akan belajar untuk lebih fokus pada apa yang penting bagi Anda.
ketika Anda berhenti membiarkan pendapat orang lain mendikte hidup Anda akan menemukan rasa kedamaian yang luar biasa. Anda tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi atau kritik. Sebaliknya, Anda berjalan di jalur Anda sendiri dengan percaya diri, mengetahui bahwa Anda hidup setia pada diri Anda sendiri. Keempat, fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan. Salah satu prinsip inti dalam stoikisme adalah membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Epictetus menyatakan, ada hal yang berada di bawah kendali kita, seperti tindakan, pikiran, dan pilihan kita. Dan ada hal yang tidak, seperti pendapat orang lain, cuaca, atau hasil dari upaya kita. Seringkali, kita merasa stres, cemas, atau frustrasi karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita. Misalnya, Anda sedang menunggu hasil wawancara kerja yang sangat Anda inginkan. Anda mungkin merasa gelisah dan terus memikirkan apakah Anda akan diterima atau tidak. Namun, apakah kecemasan itu akan mengubah hasilnya? Tidak. Yang bisa Anda kendalikan adalah usaha terbaik Anda selama wawancara dan bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk kemungkinan apapun. Mengalihkan fokus hanya pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan adalah langkah besar menuju kedamaian batin. Ketika Anda berhenti mencoba mengubah hal-hal yang berada di luar kendali Anda, energi Anda akan tersalurkan ke tindakan yang lebih produktif. Anda tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga lebih tenang secara emosional. Sebagai latihan, coba buat daftar 2 kolom setiap kali Anda merasa stres. Di kolom pertama, tuliskan hal-hal yang bisa Anda kendalikan, seperti cara Anda merespons situasi atau langkah-langkah yang bisa Anda ambil. Di kolom kedua, tuliskan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan, seperti pendapat orang lain atau hasil akhir dari sesuatu. Fokuskan perhatian Anda sepenuhnya pada kolom pertama dan lepaskan yang kedua. Misalnya, dalam hubungan, Anda tidak bisa mengendalikan perasaan pasangan Anda terhadap Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda memperlakukan mereka. Dalam pekerjaan, Anda tidak bisa mengontrol keputusan atasan Anda, tetapi Anda bisa memastikan bahwa pekerjaan Anda dilakukan dengan baik. Dengan fokus pada lingkaran kendali Anda akan merasa lebih kuat dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal eksternal. Kehidupan adalah tentang pilihan, dan salah satu pilihan terpenting adalah di mana Anda menaruh energi Anda. Ketika Anda fokus pada hal-hal yang berada di dalam kendali Anda, hidup menjadi lebih sederhana, lebih bermakna, dan jauh lebih damai. Kelima, menghargai kesunyian dan refleksi. Di dunia yang bising dan penuh distraksi ini, menghargai kesunyian adalah seni yang sering diabaikan. Dalam stoikisme, kesunyian bukan hanya tentang tidak berbicara, tetapi juga tentang menciptakan ruang bagi refleksi dan pemikiran mendalam. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Masuki dirimu sendiri. Di sana ada sumber kekuatan yang tidak pernah habis jika kau menggali dalam-dalam." Kesunyian adalah waktu untuk merenung, mengevaluasi tindakan, dan menyelaraskan diri dengan tujuan hidup Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam kebisingan eksternal, media sosial, berita, pendapat orang lain, atau tekanan sosial. Kebisingan ini membuat kita kehilangan kontak dengan apa yang sebenarnya penting. Jika Anda terus-menerus terganggu oleh suara-suara eksternal, bagaimana Anda bisa mendengar suara hati Anda sendiri? Misalnya, bayangkan Anda sedang menghadapi keputusan besar dalam hidup, seperti memilih karier baru atau memutuskan langkah dalam hubungan. Dalam situasi ini, banyak orang akan memberi saran atau pendapat mereka. Namun pada akhirnya, Anda yang harus menjalani konsekuensinya, mengambil waktu untuk duduk dalam kesunyian tanpa gangguan, memberi Anda kesempatan untuk merenungkan apa yang benar-benar Anda inginkan. Kesunyian juga membantu kita mengenali emosi kita sendiri. Seringkali, kita bereaksi terhadap situasi tanpa benar-benar memahami perasaan kita. Dalam momen refleksi, Anda dapat bertanya pada diri sendiri, mengapa saya merasa marah, takut, atau sedih? Apakah ini reaksi yang rasional atau hanya dorongan sesaat? Dengan pemahaman ini,
Anda dapat merespons dengan bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Untuk mulai menghargai kesunyian, alokasikan waktu setiap hari, meskipun hanya 10-15 menit, untuk duduk diam tanpa gangguan. Anda bisa bermeditasi, menulis jurnal, atau sekadar memikirkan peristiwa hari itu. Latihan sederhana ini membantu Anda memperkuat ketenangan batin dan meningkatkan kesadaran diri. Kesunyian bukanlah kelemahan, sebaliknya ini adalah kekuatan. Dalam kesunyian, Anda menemukan kebijaksanaan, kejelasan, dan kedamaian. Ketika dunia menjadi terlalu bising, ingatlah bahwa Anda selalu memiliki ruang dalam diri Anda untuk kembali, tempat di mana ketenangan menanti. Keenam, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain adalah salah satu kebiasaan yang paling merusak kebahagiaan dan ketenangan kita. Seneca pernah menulis, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Membandingkan diri dengan orang lain seringkali membuat kita merasa tidak cukup baik, meskipun kenyataannya, kita mungkin sudah mencapai banyak hal yang berarti. Di era media sosial, membandingkan diri menjadi lebih mudah dan lebih berbahaya. Kita melihat potret kehidupan orang lain, rumah mewah, liburan mahal, atau pencapaian besar, dan mulai meragukan nilai diri kita sendiri. Namun, apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari cerita mereka, seringkali versi yang telah disaring dan diperindah. Anda tidak tahu perjuangan, kegagalan, atau rasa sakit yang mungkin mereka alami di balik layar. Alih-alih membandingkan diri dengan orang lain, Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada perjalanan pribadi kita. Apa yang penting adalah bagaimana Anda berkembang berdasarkan nilai dan tujuan Anda sendiri. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah balapan, tetapi bukan melawan orang lain. Ini adalah balapan melawan diri Anda sendiri, versi Anda kemarin. Misalnya, jika Anda merasa cemburu melihat teman yang mendapatkan promosi besar, tanyakan pada diri Anda, apakah saya sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaan saya? Apakah saya terus belajar dan berkembang? Jika jawabannya ya, maka Anda tidak perlu merasa inferior. Jika ada ruang untuk perbaikan, gunakan energi itu untuk bekerja lebih keras, bukan untuk meratapi kesuksesan orang lain. Salah satu cara untuk berhenti membandingkan adalah dengan melatih rasa syukur. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Ini membantu Anda melihat betapa banyak yang sudah Anda miliki dan menghargai perjalanan unik Anda. Selain itu, ingatlah bahwa nilai sejati Anda tidak diukur oleh pencapaian eksternal, tetapi oleh karakter, kebijaksanaan, dan ketenangan batin Anda. Ketika Anda berhenti membandingkan diri dengan orang lain, Anda akan merasa lebih bebas. Anda tidak lagi hidup dalam bayangan orang lain, tetapi dalam cahaya Anda sendiri. Fokuslah pada perjalanan Anda, karena itulah yang benar-benar penting. Ketujuh, berlatih ketangguhan mental melalui tantangan. Dalam Stoikisme, ketangguhan mental dianggap sebagai kualitas yang sangat penting untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang menghalangi jalanmu sebenarnya adalah jalanmu." Ini menunjukkan bahwa tantangan dan kesulitan dalam hidup bukanlah hambatan, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ketangguhan mental adalah kemampuan untuk tetap teguh, berpikir jernih, dan bertindak dengan bijaksana meskipun dihadapkan pada kesulitan. Setiap orang pasti menghadapi tantangan dalam hidup, entah itu masalah pribadi, profesional, atau bahkan fisik. Namun, apa yang membedakan orang yang berhasil menghadapinya adalah bagaimana mereka merespons tantangan tersebut. Ketangguhan mental bukan berarti tidak merasa kesulitan atau tidak pernah merasakan emosi negatif. Sebaliknya, ini berarti kemampuan untuk tetap tenang, berpikir rasional, dan bertindak dengan bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Misalnya, Anda mungkin mengalami kegagalan besar. Mungkin Anda tidak mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan, atau menghadapi masalah dalam hubungan. Sebagai gantinya untuk larut dalam kesedihan atau keputusasaan, berlatihlah untuk melihat tantangan tersebut sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Apa yang bisa Anda ambil sebagai pelajaran dari situasi ini? Bagaimana Anda bisa bangkit lebih kuat daripada sebelumnya?
ketangguhan mental bukanlah tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang cara Anda menghadapinya. Untuk membangun ketangguhan mental, Anda harus bersedia keluar dari zona nyaman Anda dan menghadapi ketakutan atau ketidakpastian. Cobalah tantangan-tantangan kecil setiap hari, seperti berbicara di depan umum, mencoba hal baru, atau menghadapi situasi yang menantang dengan sikap positif. Semakin sering Anda menghadapinya, semakin kuat ketangguhan mental Anda akan menjadi. Ketangguhan mental juga melibatkan penerimaan bahwa hidup ini penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Tidak ada yang pasti, tetapi Anda selalu dapat memilih bagaimana meresponsnya. Ketika Anda belajar untuk tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol, Anda akan menemukan kekuatan dan kedamaian yang lebih besar dalam diri Anda. Kedelapan, menjaga fokus pada nilai dan prinsip Anda. Salah satu inti ajaran Stoikisme adalah pentingnya menjaga nilai dan prinsip yang Anda pegang, apapun yang terjadi di sekitar Anda. Epictetus berkata, "Jangan pernah menyerahkan kendali moral Anda kepada orang lain." Prinsip ini menegaskan bahwa hidup dengan integritas adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan kehidupan yang bermakna. Namun, dalam praktiknya, seringkali kita tergoda untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang lain atau menyerah pada tekanan sosial. Di dunia yang penuh dengan opini, kritik, dan gangguan, mudah sekali kehilangan arah. Anda mungkin merasa perlu untuk menyenangkan semua orang, atau bahkan mengorbankan nilai-nilai Anda demi diterima oleh lingkungan. Misalnya, mungkin Anda pernah mengalami situasi di mana Anda merasa perlu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan Anda hanya untuk menghindari konflik. Meski pada saat itu tampak seperti solusi cepat, pada akhirnya tindakan ini sering meninggalkan rasa tidak nyaman dalam diri Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa Anda harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip Anda, bukan berdasarkan pendapat orang lain. Saat Anda dihadapkan pada keputusan sulit, tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan ini selaras dengan nilai-nilai yang saya yakini? Ketika Anda memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip Anda tidak hanya membangun kepercayaan diri, tetapi juga rasa hormat dari orang lain. Orang-orang yang benar-benar menghargai Anda akan menghormati integritas Anda, bahkan jika mereka tidak selalu setuju dengan Anda. Menjaga fokus pada nilai-nilai Anda juga berarti tidak terganggu oleh kritik yang tidak membangun. Dalam banyak kasus, kritik datang dari orang-orang yang tidak memahami situasi Anda sepenuhnya, atau hanya memproyeksikan ketidakpuasan mereka sendiri. Alih-alih bereaksi secara emosional, cobalah untuk melihat kritik tersebut dengan perspektif stoik. Apakah ini sesuatu yang bisa membantu Anda tumbuh? Jika ya, terimalah dengan lapang dada. Jika tidak, biarkan saja dan fokuslah kembali pada jalan Anda. Hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda memerlukan keberanian, terutama di tengah tekanan sosial. Namun, ketika Anda berhasil melakukannya, Anda akan menemukan bahwa Anda lebih bahagia dan puas dengan diri Anda sendiri. Ini adalah salah satu bentuk kebebasan sejati yang ditawarkan oleh Stoikisme. Kebebasan untuk hidup sesuai dengan siapa Anda sebenarnya, tanpa terikat pada pengakuan atau validasi dari luar. Dengan terus mengingatkan diri sendiri tentang apa yang penting bagi Anda dan bertindak sesuai dengan itu, Anda akan menjalani hidup yang penuh makna dan berintegritas, apapun tantangan yang Anda hadapi. Terakhir, bersyukur dan menghargai saat ini. Stoikisme mengajarkan pentingnya rasa syukur dan penghargaan terhadap saat ini. Seneca menulis, "Tidak ada yang lebih berharga daripada saat ini, karena ini adalah saat yang kita miliki." Dalam dunia yang terus bergerak dan penuh dengan keinginan untuk lebih, kita seringkali lupa untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan masa depan atau meratapi masa lalu, sementara kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam sekarang. Salah satu cara untuk mempraktikkan rasa syukur adalah dengan merenungkan apa yang Anda miliki. Cobalah untuk fokus pada hal-hal kecil yang sering terlewatkan, seperti kesehatan, keluarga, atau bahkan kenyamanan sehari-hari yang Anda nikmati.
Menghargai saat ini membuat Anda lebih sadar akan keindahan dan kebahagiaan yang sudah ada di sekitar Anda, alih-alih mencari kebahagiaan di luar diri. Misalnya jika Anda sedang duduk bersama keluarga atau teman-teman, alih-alih mengkhawatirkan pekerjaan atau masalah yang belum selesai, cobalah untuk sepenuhnya terlibat dalam momen tersebut. Nikmati percakapan, tawa, dan kebersamaan yang ada. Ini adalah cara untuk menghargai waktu yang Anda miliki, dan pada akhirnya, itu adalah hal yang lebih berharga daripada pencapaian atau kekayaan materi. Rasa syukur juga membantu kita untuk menerima kekurangan dan kesulitan dalam hidup. Ketika Anda mengalami kegagalan atau kekecewaan, ingatlah bahwa setiap pengalaman memiliki nilai dan pelajaran yang dapat diambil. Bahkan dalam kesulitan, ada kesempatan untuk tumbuh. Dengan bersyukur atas segala hal yang datang dalam hidup Anda, baik atau buruk, Anda dapat menemukan kedamaian dan kekuatan dalam setiap momen. Berlatih syukur setiap hari, baik dengan menulis jurnal, atau hanya meluangkan waktu sejenak untuk merenung, akan membantu Anda untuk hidup dengan lebih sadar dan penuh apresiasi terhadap segala hal yang ada dalam hidup Anda. Dengan cara ini, Anda akan menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dicari di luar, tetapi ditemukan dalam cara kita menjalani setiap momen sekarang. Ingatlah, stoikisme bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ini tentang belajar untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan tentang memahami bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita, namun kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Sebagai penutup, mari kita renungkan kata-kata dari Marcus Aurelius. Kehidupan tidak pernah berhenti untuk menunggu kita. Kita hanya bisa bergerak maju dan harus belajar menerima apa yang datang tanpa mengeluh. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan kesadaran penuh dan penghargaan terhadap momen yang kita miliki sekarang. Teruslah berlatih, teruslah berkembang, dan jadilah versi terbaik dari diri Anda, dengan stoikisme sebagai panduan Anda menuju kehidupan yang lebih bijaksana dan bermakna.